respirasi membutuhkan oksigen dan respirasi menghasilkan karbon dioksida. Terima kasih. Terima kasih. Dah. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada botol kecil 3 buah, sedotan air gelas 3 buah, plastisin, vaselin, kapur sirih, kapas, kacang kedelai berkecambah, kecoa 1 ekor, pipet, dan air yang diberi pewarna merah. Langkah pertama, siapkan 3 botol kecil 3 buah dan sudah diberi label A, B, dan C. Kemudian masukkan sedikit kapur sirih ke dalam dasar botol A, B, dan C. Selanjutnya, masukkan kapas secukupnya ke dalam dasar botol A, B, dan C. Langkah selanjutnya, masukkan kecambah ke dalam botol A yang telah diberi kapur sirih dan kapas. Untuk botol B, masukkan kecoa ke dalam botol B yang telah diberi kapur sirih dan kapas. Sedangkan untuk botol C hanya diberi kapur sirih dan kapas. Langkah selanjutnya, melapisi bagian dekat pangkal sedotan air kemasan ke mulut botol dengan segumpal plastisin yang kira-kira dapat menyumbat mulut botol, dan jangan lupa kita beri vaselin agar tidak ada celah udara di dalam botol. Sedotan di sini berfungsi sebagai penghubung udara luar dengan udara di dalam botol. Selanjutnya, di dalam waktu yang hampir bersamaan, dengan menggunakan pipet, tetesilah ujung sedotan air kemasan dengan pewarna merah. Pada setiap respirometer, dengan air yang diberi berwarna merah, kemudian letakkan secara horizontal. Langkah terakhir, sekarang amatilah tetesan air yang berwarna pada setiap respirometer dengan selang waktu 5 menit dalam 5 kali pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan, kami menemukan bahwa tetesan air berwarna pada respirometer A dan C yang diisi kecambah dan yang hanya kapur sirih dan kapas berjalan dari 0 cm menjadi 12 cm. Sedangkan untuk respirometer B berjalan dari 0 cm ke 2,5 cm untuk waktu yang kurang dari 5 menit pertama. Berjalan kembali untuk 5 menit kedua, 5 menit ketiga, 5 menit keempat, dan 5 menit kelima. Respirometer menunjukkan angka lebih dari 3 cm. Dalam pengamatan kami, untuk respirometer C, walaupun hanya diisi kapur sirih dan kapas, air tetesan juga berjalan. Ini menandakan adanya udara atau oksigen yang masih ada di dalam botol tersebut. Hasil pengamatan yang kami dapatkan dapat disimpulkan bahwa cairan berwarna pada respirometer yang diisi makhluk hidup dapat berjalan atau berpindah tempat, yang hal ini menunjukkan adanya pergeseran atau pergerakan udara atau oksigen di dalam respirometer. Namun, tidak hanya respirometer yang diberi makhluk hidup saja yang dapat pergerakan oksigen. Untuk respirometer yang masih ada udara atau oksigen di dalamnya juga dapat berpindah tempat. Intinya, makhluk hidup pasti melakukan respirasi atau pernapasan, dan respirasi makhluk hidup memerlukan udara atau oksigen. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada kapur tohor atau kapur sirih. Yang kedua, air yang sudah dicampur kapur sirih semalaman dan sudah disaring sebanyak 1 botol. Yang ketiga, botol yang bermulut agak lebar 3 buah. Yang keempat, plastisin. Yang kelima, sedotan limun 6 buah. Yang keenam, spidol. Kemudian penggaris. Langkah pertama,
tuangkan air kapur jernih ke masing-masing botol dengan ukuran yang sama yang sudah diberi label A, B, dan C. Lalu, tutup dengan plastisin yang telah diberi sedotan limun dengan posisi botol A, sedotan limun 1 tidak menyentuh air kapur, sedangkan sedotan 2 terendam dalam air kapur. Botol B, sedotan limun 1 terendam air kapur, sedangkan sedotan limun 2 tidak menyentuh air kapur. Pada botol C, posisi sedotan 1 dan 2 sama dengan posisi B. Langkah terakhir, botol A akan dihisap secara terus-menerus, kemudian botol B akan ditiup sampai air kapur sirih berwarna keruh, kemudian botol C tidak diberi perlakuan. Lakukan terus-menerus sampai terlihat perubahan air yang berwarna keruh pada botol B. Dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup melakukan respirasi, dan respirasi ini mengeluarkan karbon dioksida. Dibuktikan dengan botol B yang berwarna semakin keruh karena karbon dioksida dari makhluk hidup.